Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel edukasi bersama Agus Kusnadi, Guru Matematika SMK Negeri 2 Cimahi. Baik, dalam kesempatan ini kita akan bahas berkenaan dengan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya data statistika itu bisa bentuknya data tunggal, juga bisa data berkelompok. Nah, berkenaan dengan data berkelompok, kita bisa lihat eh, nilai ulangan, contoh nilai ulangan harian 80 siswa sebagai berikut. Nah, bila kita lihat data tunggal, misalnya hanya sekedar 10, mungkin gampang kita langsung saja dihitung rata-ratanya kalau ada pertanyaan rata-rata atau modus media. Tetapi kalau datanya sebanyak 80, tentunya kita tidak memungkinkan untuk menggunakan teknik-teknik atau cara data tunggal. Nah, misalnya seperti nilai ulangan 80 siswa ini. Maka ternyata bisa disajikan dalam daftar distribusi frekuensi seperti ini. Jadi di sini bisa kita lihat ada rentang nilai, ada frekuensi. Nah, nanti biasanya di rentang nilai ini disingkat dengan simbol X atau simbol yang lainnya. Contoh ini, di sini ada rentang 31 sampai 40, ada 2. Nah, kita lihat ternyata ada yang nilainya 35, ini kan ada dalam rentang 31 sampai 40. Kemudian juga 38, ini ada dalam rentang 31 sampai 40, berarti ada 2. Nah, bagaimana untuk rentang yang 3 ini juga sama tekniknya seperti yang cara yang pertama ini. Nah, itu untuk menentukan frekuensi, dan seperti itu. Bisa juga ini menggunakan kalau ada dengan menggunakan toli atau turusnya, ini digunakan kolom, nambah kolom lagi dengan cara misalnya seperti tadi ketika kita sudah menentukan angka 35, nah ini 35 dicoret, 38 juga dicoret supaya memudahkan kita untuk menentukan frekuensi. Nah, selanjutnya dari daftar distribusi frekuensi ini tentunya ada bagian-bagian dari tabel tersebut. Apa sih istilah-istilahnya? Nah, yang pertama ada yang disebut dengan kelas interval. Nah, ini yang 31 sampai 40 disebut kelas interval. Jadi ini disebut kelas interval yang pertama. Kemudian 41 sampai 50 ini kelas interval yang kedua. Demikian selanjutnya. Jadi kalau kita lihat ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kelas interval. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan batas kelas. Ada batas atas, ada yang disingkat dengan BA, ada juga batas bawah. Yang mana disebut batas bawah? Nah, ini seperti 31, 41, 51 sampai 91, ini namanya batas bawah ya, yang ini batas bawah. Nah, ini kemudian yang batas atas adalah ini 40, 50, 60 sampai 100, ini istilahnya ada yang disebut batas atas. Yang ini ada juga batas bawah. Jadi itu istilahnya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan tepi kelas. Nah, tepi kelas itu apa? Jadi kita lihat rumusnya, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi kalau kita bicara setiap kelas ini pasti punya tepi bawah seperti ini. 31 berarti kan ini batas bawahnya dikurangi 0,5. Berarti ini tepi bawahnya adalah 30,5. Nah, kemudian yang ini bagaimana? Sama ini juga, berarti 41 dikurangi 0,5. Jadi masing-masing kelas mempunyai tepi atas, juga mempunyai tepi bawah. Bagaimana untuk tepi atas yang ini, yang kelas pertama? Nah, tepi atas itu apa rumusnya? Batas atas ditambah 0,5. Berarti kalau ditanyakan berapa batas atas yang ini, berarti 40,5 dan seterusnya, ini 100,5. Nah, mungkin di sini kenapa harus 0,5? Karena di sini kebetulan datanya satuan. Tetapi kalau datanya ada desimal, misalnya itu 31,2 sampai berapa, 40,3 misalnya. Nah, maka di sini ketika ada satu desimal, maka ini pengurangnya bukan 0,5 tapi 0,05. Nah, ini pun sama 0,05. Kalau di sininya datanya bentuknya desimal, satu desimal di depan, satu angka di depan koma. Nah, selanjutnya ada yang disebut istilah panjang kelas. Jadi yang pertama tadi kelas interval,
Kemudian yang kedua batas atas dan batas bawah, yang ketiga tepi atas dan tepi bawah, dan yang ketiga adalah panjang kelas. Bagaimana mengetahui panjang kelas? Didapat dari tepi atas dikurangi tepi bawah, itu disebut panjang kelas. Kemudian ada juga titik tengah kelas. Titik tengah itu adalah seperti berapa angka di antara 31 dan 40. Nah, ternyata rumusnya itu adalah, nah ini batas atas tambah batas bawah dibagi dengan 2 atau setengah dikalikan dengan batas atas tambah batas bawah. Nah itu jadi ini adalah bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Baik, selanjutnya, nah kita lihat sebagai contoh. Ini kita perhatikan daftar distribusi frekuensi yang tadi sudah kita lihat tunjukin. Nah, dari rentang ini maka ada yang disebut dengan kelas interval. Nah, misal kita ambil kelas interval kelas kedua. Ini misal kelas kedua. Nah, coba mana yang kelas kedua? Ya benar, 41 sampai dengan 50. Nah, misal kita fokus di sini, maka ada yang disebut dengan batas atas. Mana batas atasnya? Berarti ini 50 dan yang batas bawahnya adalah 41. Selanjutnya setelah batas atas ada yang disebut tepi bawah. Tepi bawah adalah kita masih fokus di kelas yang kedua, berarti ini 41 dikurangi 0,5. Hasilnya 40,5. Jadi berapa tepi bawahnya? 40,5. Kemudian kalau ditanyakan tepi atas, maka yang masih kelas kedua ini 50 ditambah 0,5 yaitu 50,5. Kemudian panjang kelas didapat dari tepi atas kurangi tepi bawah yaitu 50,5 dikurangi 40,5 sehingga nilainya 10. Itu yang disebut dengan panjang kelas interval. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan nilai tengah. Nilai tengah itu didapat dari batas atas tambah batas bawah dikalikan setengah seperti ini. 50 tambah 41 dibagi 2 hasilnya 45,5. Jadi kalau ditanyakan adakah ini nilai tengahnya? Sama, ada. Caranya bagaimana? Yaitu 40 tambah 31 kemudian dikalikan setengah. Berarti ini menjadi 35,5. Misalnya yang ini juga, ini kelas yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelas yang kelima. Kelas yang kelima juga ada nilai tengahnya, yaitu 80 tambah 71 dikalikan setengah, hasilnya berarti 75,5. Nah, itu yang disebut dengan kelas nilai tengah. Nah, ini untuk apa? Nanti untuk selanjutnya kita gunakan untuk menentukan rata-rata, modus, median. Ini titik nilai tengah ini kita akan pakai. Nah, sementara kita hanya berfokus pada bagaimana membuat data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dari data mentah. Nah, selanjutnya, cara mengelompokkan data dalam kelas interval. Nah, seperti apa? Nah, pertama, ada langkah-langkahnya. Pertama, tentukan jangkauan. Jangkauan itu didapat dari data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan cara menentukan kelas, kelas interval ataukah. Maka ada rumusnya, ini rumusnya 1 ditambah 3,3 dikalikan logaritma N. Maksudnya N itu apa? Banyaknya data. Nah, kemudian tentukan panjang kelas interval. Nah, panjang kelas interval itu didapat dari jangkauan ke J ini dibagi dengan K. Nah, baik. Nah, supaya lebih jelas kita lihatlah latihan berikut. Nah, sajikan data nilai berikut dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, kita lihat. Ini nilainya ada yang nilainya 58, ini kita sebut nilai ulangan misalnya. Dari ada 58, 71, 70, 51. Ini kalau kita lihat ini 4, berarti nilainya ada di sini ada 40 siswa. Anggap ini 40 siswa yang nilai ulangan. Nah, sekarang bagaimana membuat tabel dari data seperti ini? Nah, maka langkah kita selanjutnya adalah untuk menyelesaikannya. Pertama nih lihat datanya seperti ini, data mentahnya. Selanjutnya, nah kita lihat jangkauan. Jangkauan itu apa tadi? Data terbesar dikurangi data terkecil. Mana yang terbesarnya? Yang terbesar adalah 95. Mana 95? Nah, 95 ini yang terbesar. Ada lagi yang lebih besar dari ini? Ternyata tidak. Ini yang terbesar 95. Dan yang terkecilnya adalah 42. Sehingga nanti jangkauan itu 95 dikurangi 42. Sehingga hasilnya adalah 53.
Nah, bisa kita lihat 42 kita lihat di ini ya 42. Nah, selanjutnya nah, rumus berikutnya adalah untuk menentukan kelas 1 ditambah 3,3 logaritma N. Nah, berarti N-nya berapa di sini? N-nya 40. Nah, ini bisa kita lihat, berarti seperti ini, 1 ditambah 3,3 logaritma 40. Nah, logaritma 40 itu sama dengan 1,6, bisa kita lihat dalam tabel atau dalam kalkulator untuk sementara. Kemudian setelah itu dihitung dan hasilnya yang didapat adalah 6,28. Nah, 6,28 bisa kita bulatkan. Nah, ini kalau kita pembulatan dengan angka yang biasa kita pakai, berarti ini pembulatannya ke 6. Tetapi untuk masalah ini ternyata bisa kita naikkan juga ke 7, jadi 6 atau 7. Nah, selanjutnya panjang kelas interval. Nah, panjang kelas interval tadi kan rumusnya J dibagi K, berarti ini 53 dibagi nah, ini kalau dibagi 6 hasilnya seperti ini. Dibagi 6 hasilnya 8,83 dan kita bulatkan ke 9 atau 8. Nah, di sini bisa karena 83 itu kalau dibulatkan ke angka 9, tetapi ini juga karena masih rentang bisa juga ditarik ke 8. Nah, sehingga nanti akan berpasangan kalau di sini kelasnya 6, maka panjang kelas intervalnya 9. Tapi kalau kita mengambil kelas yang 7, maka ini dimungkinkan yang kita ambil panjang kelas intervalnya 8. Baik, selanjutnya untuk itu, nah kita lihat lagi daftar disi frekuensi dari data tadi. Nah, maka kita lihat dari data yang tadi ternyata jangkauannya 53. Kemudian logaritma yang kita cari adalah seperti ini. Kita ambil yang 6 dan 9. 6 dan 9. Dari 6 dan 9 ini maka kita bisa lihat. Nah, ini data terkecil tadi kan 42. Nah, ini boleh diambil 42. Nah, kita hitung 42 sampai 50 ada berapa. Nah, kalau kita lihat lagi ke data flashback tadi, di sini ternyata ada 6 kali. Kalian bisa cek di tabelnya ada. Di sini ada apa? Data mentahnya ada 6. Yang rentang 42 sampai 50. Kemudian yang 51 sampai 59 ada 12. Silakan dan sehingga hasil akhirnya nanti jumlahnya adalah 40. Nah, inilah daftar distribusi frekuensi yang diminta bentuknya seperti ini. Tetapi kita bisa juga boleh juga mengambil yang kelasnya 7 seperti ini. Kelasnya 6 berarti ini kan 1 2 3 4 5 6 dan 6 kelas. Nah, tetapi kita boleh juga ngambil yang 7. Nah, seperti yang berikut. Nah, ini cara yang kedua. Nah, ini bisa kita lihat, nah, kita ambil yang 7 dan 8 kelasnya 7, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7. Nah, dimungkinkan, nah di sini, tadi kan data terkecil 42, di sini bisa kita bantu untuk mundur, untuk menyesuaikan rentang. Di sini lihat, 48 kurangi 40, ini 8. Nah, ini berarti panjang kelasnya 8 atau 56 kurangi 48 juga 8. Jadi di sini harus sama. Jadi kalau ini dikurangi ke sini, 88 kurangi 80 harus 8, 80 kurangi 72 juga harus 8 dan seterusnya. Nah, ini daftar distribusi frekuensi yang didapat dari masalah tadi, sehingga daftar distribusi frekuensinya boleh yang ini, boleh juga yang sebelumnya, yaitu yang tadi yang kedua apa ya yang sebelumnya. Kemudian setelah itu berarti inilah hasil dari permasalahan tadi yang diminta adalah bentuknya daftar distribusi frekuensi. Nah, untuk selanjutnya sebagai latihan maka untuk para siswa silahkan untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Di sini ada 80 nilai ulangan dan kemudian kalian coba dengan cara yang tadi. Ya, dan dikerjakan nanti kita bisa diskusikan lagi kalau ada permasalahan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan untuk bisa diulang-ulang lagi dilihat di link YouTube-nya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.